Kacang Garuda, ini kacangku. Garuda Rosta dipanggang, tidak digoreng. Coklat Dilan, enaknya bikin rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Ade Juliansa dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4A, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bahasan tentang apa makna lead ringkasan, dan piramida terbalik. Dalam pekerjaan jurnalistik, ada unsur ketergesa-gesaan, kebutuhan akan kecepatan. Itu sebabnya, sejak munculnya surat kabar sampai sekarang, berkembang teknik-teknik penulisan berita yang mengacu pada kecepatan ini. Sehingga, berita-berita yang ditulis dalam surat kabar bentuknya singkat, padat, dan jelas. Cobalah perhatikan berita-berita yang ditulis dalam surat kabar. Jika diperhatikan lebih seksama, maka akan terlihat bahwa berita-berita surat kabar umumnya memiliki sebuah pola, yakni pola piramida terbalik. Bagaimana sih bentuk piramida terbalik? Yuk kita lihat sama-sama. Piramida terbalik adalah penulisan atau penyajian berita yang paling umum dilakukan wartawan, khususnya untuk strike news atau feature. Dengan cara ini, wartawan menempatkan semua informasi penting pada bagian awal, kemudian semakin ke bawah memuat informasi yang kurang penting. Secara umum, berita mempunyai bagian-bagian dalam susunannya, yaitu headline, lead, body, dan leg. Headline atau judul berita harus dibuat semenarik mungkin dengan menggunakan kalimat yang seakan-akan mengandung tanda tanya. Semakin menarik judul, makin banyak pula peluang berita itu akan dibaca halayak. Lead biasanya ditulis pada alinea pertama sebuah berita. Bagian ini merupakan unsur yang paling penting dari sebuah berita karena menentukan isi berita akan dibaca atau tidaknya oleh halayak umum. Oleh karena itu, lead harus disajikan dengan bahasa sederhana, mudah difahami, dan menarik. Lead atau teras berita adalah saripati sebuah berita yang memuat seluruh berita secara singkat. Lead memuat semua jawaban terhadap pertanyaan 5W plus 1H, yaitu what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Namun, penulisannya harus singkat dan padat. Jumlah kata biasanya antara 26-30 kata. Terkadang, tidak semua jawaban 5W plus 1H bisa dimuat dalam lead, karena kalau dipaksakan alinenya akan terlalu panjang. Jika demikian, maka unsur why dan how bisa dimuat dalam di alinea berikutnya, yaitu tubuh berita. Body atau tubuh berita merupakan pengembangan berita yang memiliki informasi yang bersifat penting. Tubuh berita biasanya berisi bagian yang paling panjang karena memuat banyak informasi. Leg atau kaki berita berisikan informasi tambahan yang bersifat kurang penting, berada pada alinea terakhir dalam suatu berita. Demikian, terima kasih. Semoga video ini menambah hasanah keilmuan tentang jurnalistik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.